Ayo, ayo. Asalnya ayo, ayo. Ono apa ki ha? Jengni nyuwun tilem wonten kamar pembantu malih Romo. Tidak ada pembantu. Dia ibu kita. Ini harus panggil ibu Yu. Dan ibu harus panggil Ni Ndoro aja. Yes, Bunda. Cuma ini satu-satunya cara yang ibu tahu membuat kamu dan adik-adikmu menjadi Raden Ayu. Sudah bagus Bupati yang melamarmu, bukan Wedono. Kamu saksiku. Aku gak nikah. Bakal aku nikah. Kenja. Kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Duk kita anu, duk. Ngoconen. Ayo, ayo. Ampun, Bu. Nek Dimas kuwi nuruti penggawe anak wedok sekolah dhuwur, tundone mengko kepengen dadi bupati. Setinggi-tingginya londo-londo itu memujamu. Kedudukanku di sini lebih tinggi daripada kamu. Riki Mbak A. Nah, saiki ditulis. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Halo, perkenalkan nama saya Evi Christine Seriati Huta Barat. Saya dari kelas 11 MIA 1, SMA Negeri 2 Tarutung. Di kesempatan kali ini, saya akan meresensi film yang berjudul Kartini, yang dirilis tahun 2017. Untuk yang pertama, adapun identitas dari film Kartini, yakni disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Kemudian produser dari film ini ialah Robert Roni, sedangkan penulis dari film Kartini ini sendiri ialah Hanung Bramantyo, kemudian Bagus Bramanti, sekaligus sebagai penulis skenario. Kemudian penulis ceritanya sendiri ialah Robert Roni, dan pemerannya ada artis Dian Sastrowardoyo, Dedi Sutomo, Christine Hakim, Acha Septriasa, Ayu Sita, Reza Rahardian, Adinia Wirasti. Sedangkan penata musiknya ada Andi Rianto, Charlie Melida, sinematografernya ada Fauzan Rizal, penyuntingnya Wawan L. Wibowo, perusahaan produksi Legacy Pictures, Screenplay Films, distributornya ada Netflix Originals dan Video Original. Sedangkan tanggal rilisnya sendiri yakni 19 April 2017. Dan durasi film ini berdurasi 122 menit atau sekitar 2 jam 2 menit. Negara pengrilis dari film ini sendiri ialah Indonesia, dan bahasa yang dipakai dalam film ini adalah bahasa Indonesia, Jawa, dan juga Belanda. Yang kedua, sinopsis. Film Kartini menceritakan tentang kehidupan Kartini yang memperjuangkan kesetaraan antara gender pria dan juga wanita, di mana sosok Kartini digambarkan sebagai seorang pemberontak dan tak segan melawan orang yang menentangnya di saat ia tidak melakukan kesalahan. Contohnya saat ia melawan kakaknya yang berusaha memisahkan kamarnya dan juga ibu kandungnya, dan mengharuskan ibunya memanggil Kartini dengan sebutan Ndoro Ayu, di mana sang ibu, Ngasirah atau Christine yang diperankan oleh Christine Hakim, menjadi seorang yang terbuang di rumahnya sendiri. Karena Ngasirah adalah seorang rakyat biasa dan tidak mempunyai darah ningrat di dalam tubuhnya. Sehingga posisinya pun tidak dianggap penting dalam keluarga dan dia menjadi seorang pembantu. Sementara sang ayah, Raden Sosro Ningrat, yang diperankan oleh Dedi Sutomo, sejatinya sangat menyayangi Kartini. Kisah berlanjut saat Kartini dipingit karena sudah mulai memasuki masa pubertasnya. Ia diharuskan untuk terus tinggal di rumah dan mempelajari tata krama seperti perempuan yang lainnya, sembari menunggu ada lelaki yang datang untuk meminangnya. Padahal, di lubuk hatinya yang terdalam, Kartini ingin mengenyam pendidikan setinggi-tingginya,
hingga sampai ke negeri Belanda. Namun Kartini tidak tahan hanya berdiam diri saja di rumah sambil menunggu ada yang meminangnya. Banyak pikiran yang berkecamuk di kepalanya, seperti kenapa perempuan harus melakukan hal ini, kenapa perempuan tidak bisa belajar seperti laki-laki, dan pikiran yang lainnya. Namun, Kartini tidak berdaya melawan budaya yang telah dijalankan selama turun-temurun. Melihat hal itu, Kartini tergeraklah hatinya untuk bisa menyetarakan hak bagi kaum perempuan, baik itu orang biasa maupun ningrat. Salah satu yang menjadi fokus Kartini di sini, yakni untuk menyetarakan antara hak perempuan dengan menjamin pendidikan bagi perempuan. Semua keberanian Kartini juga diraih karena berkat sang kakak, Sostro Kartono, yang diperankan oleh Reza Rahardian. Kartini yang awalnya kesepian mulai menyelami berbagai buku-buku yang telah diberikan oleh kakaknya, Sostro Kartono, yang membuat pikirannya tidak terpenjara dengan berbagai khayalan yang divisualisasikannya secara nyata. Dari buku-bukunya yang ia baca, merasa yakin akan mampu mewujudkan impiannya untuk menyetarakan hak perempuan. Sampai pada bagian di mana adiknya, Kardina dan Reokmini, masuk ke kamar Kartini untuk dipingit. Kartini pun mengajak dua adiknya itu untuk membantu perjuangannya. Ia ingin mendobrak tradisi bahwa sebenarnya perempuan wajib mendapatkan hak yang sama untuk sekolah, sama seperti laki-laki. Hak untuk mendapatkan sekolah yang setinggi-tingginya. Kartini bersama dengan saudarinya Reokmini yang diperankan oleh Acha Septriasa dan Kardina yang diperankan oleh Ayusita mencoba membangun sebuah sekolah untuk kaum miskin. Tak hanya sampai di situ, Kartini juga mencoba membuka lapangan pekerjaan bagi warga Jepara. Kartini membangun kerjasama seni pahat yang hasilnya langsung dikirimkan ke Belanda, di mana usaha ini membuka lapangan pekerjaan bagi warga Jepara. Namun, perjuangan Kartini untuk mewujudkan kesetaraan bagi perempuan tidaklah mudah, sebab ia juga harus memperjuangkan untuk dirinya sendiri. Kartini berjuang untuk menghadapi masalah pribadinya yang sudah seharusnya ia jalankan secara turun-temurun. Lalu ada banyak rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Kartini dalam menyetarakan hak wanita dan juga pria. Adapun kelebihan dari film Kartini, ialah yang pertama itu, menurut saya, untuk mengangkat cerita sejarah yang sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu atau terjadi di masa lampau itu tidaklah mudah. Namun, di film Kartini ini, saya betul-betul bisa merasakan apa yang telah terjadi di masa itu. Artinya, filmnya ini dapat terasa hidup karena pembawaannya yang menarik. Menurut saya, pembawaan dari film ini sendiri betul-betul dapat dirasakan oleh penonton. Film ini juga mengunggah simpati kita karena para pemainnya dapat melakoni atau memainkan perannya dengan sungguh-sungguh sehingga film ini terasa lebih hidup. Kemudian yang ketiga, sinematografinya tidak berlebihan, di mana pengambilan gambar dari film ini mengangkat gambaran kota Jepara pada tahun 1900 yang sudah terbilang cukup baik. Yang keempat, itu adalah gambar cerita yang menarik. Di sini saya betul-betul merasakan bagaimana tawa dari persaudaraan, jerit tangis kekecewaan, dan juga ketegaran dari Raden Ajeng Kartini dalam film ini. Film ini juga dilengkapi oleh sederet artis bintang, seperti Dian Sastrowardoyo, Christina Hakim, Ayusita, juga Denny Sumargo. Aktingnya sendiri menurut saya tidak dapat lagi diragukan karena masing-masing karakter ataupun artis yang membintangi film ini benar-benar mendalami karakter mereka. Untuk kekurangan dari film Kartini ini sendiri, menurut saya yang pertama itu adalah pencampuran penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia yang menurut saya janggal karena bahasa Indonesia kala itu belum resmi lahir dan yang ada baru bahasa Melayu pasar. Saya ending dari film Kartini ini kurang menarik. Saya masih penasaran bagaimana kehidupan dari Raden Ajeng Kartini setelah menikah dengan suaminya hingga ia meninggal setelah membangun sebuah sekolah di Jepara. Adapun kesimpulan film Kartini yang dapat saya ambil, yakni film Kartini merupakan film yang menceritakan perjalanan penuh emosional dari sosok Raden Ajeng Kartini yang harus melawan tradisi yang dianggap sakral, bahkan menentang keluarganya sendiri untuk memperjuangkan kesetaraan hak untuk semua wanita. Saya sangat merekomendasi film ini
karena film ini banyak sekali mengandung pesan moral yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bahwa perempuan dan pria itu memiliki hak dan derajat yang sama, dan sudah seharusnya pria dan juga wanita tidak dapat dibeda-bedakan. Perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Perempuan berhak menyatakan pendapatnya dan pendiriannya sendiri. Melalui film Kartini ini, saya dapat belajar salah satunya yakni bahwa perempuan harus berani dalam menyatakan dan mengutarakan pendapatnya. Demikianlah video resensi yang bisa saya tampilkan. Apabila dalam perkataan saya maupun tindakan saya ada kesalahan maupun kekurangan, saya memohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam sehat dan shalom.